Karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini, menjadi perekat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagamaan di negara ini, menjadi perekat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama, Pak, dari berbagai operasi intelijen, dari berbagai pihak. Tolong dipahami. Operasi intelijen ini licik, Pak, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai Nahdliyin tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam, membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Ini soal sejarah. Sejarah ini memang selalu berusaha diubah oleh para pemenang, oleh para penguasa. Nah, tidak perlu membantah, ya silakan aja baca Tarikhul Khulafa. Di situ menyatakan, ya Muhammad bin Abu Bakar kecewa kepada Sayyidina Utsman karena tidak jadi ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Kalau dia kemudian menjadi korban fitnahnya Marwan bin Hakam itu lain cerita. Tapi Muhammad bin Abu Bakar meskipun dia putranya Sayyidina Abu Bakar, ya kita harus mengantarkan sejarah itu. Dia terlibat meskipun bukan eksekutornya, tapi eksekutornya adalah dua orang Mesir yang menikam Sayyidina Utsman ketika sedang menulis Al-Quran. Sedang menulis Al-Quran. Dibunuh karena persoalan politik. Ini silahkan bantah saya, tapi baca dulu Tarikhul Khulafa. Ini jelas. Saya tidak ada niat untuk mendiskreditkan apapun. Bagi saya, setelah kenabian, sifat maksum itu sudah tidak melekat kepada manusia. Para sahabat setelah itu, ya dia melekat dengan kemanusiaannya tanpa sifat-sifat maksum. Dia bisa berbuat kesalahan. Ya ini fakta sejarah. Dan yang membunuh dan yang terlibat konspirasi politik di Madinah awal pasca Nabi Muhammad wafat, ya ini juga para sahabat juga kok. Perang Jamal, perang Siffin meskipun ini dikatakan sebagai korban fitnah, faktanya mereka berperang sesama orang Islam. Nah ini juga jawaban saya terhadap beberapa orang yang membantah di YouTube karena ini ada rekamannya ya. Ini semua rujukan sejarah. Tarikh At-Tabari jelas, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udi sebagai penulis sejarah yang pada generasi terakhir juga banyak menulis surat tentang ini. Konflik Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini kan juga terjadi. Tapi kan kita selama ini kan memang terlalu sibuk menyembunyikan sejarah-sejarah yang nggak nyaman. Ini selamat datang Kiai. Mohon maaf ya. Roisyur ya. Salam takdim saya, Sukoharjo. Waduh, ini saya cerita sedikit nanti soal Sukoharjo ini. Jadi itu berbagai pandangan saya, sehingga saya kadang-kadang dikatakan liberal Pak. Loh, liberal gimana? Saya ini Nahdliyin sejati, saya lahir ini oe-oe udah jadi Nahdliyin kok. Saya dikatakan liberal gara-gara saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika sekolah sejarah, sekolah tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi, semua saya pelajari. Termasuk juga bagaimana filsafat-filsafat modern dan filsafat Eropa mengutip dari sanad-sanad keilmuan dari para pemikir Islam awal. Thomas Aquinas, Jürgen Habermas, Immanuel Kant, Foucault, wah makin unik itu. Semua belajar dari orang-orang Islam. Dan saya dikatakan liberal karena saya mengatakan, nah ini yang paling sering dibantah ini. Saya sering mengatakan bahwa sunnah itu kalau mendatangkan mudorot nggak usah dikerjakan. Karena sunnah secara logika harusnya maslahat. Apa contohnya? Saya ditantang begitu. Poligami. Kalau mudorot bisa mengguncang dunia persilatan ya nggak usah dilakukan. Daripada kita dicaci maki tiap hari sama istri kan, berbohong sana sini. Ini saya mengatakan seperti itu. Ya saya dikatakan liberal ya nggak apa-apa. Saya mengatakan ya itu contohnya. Meskipun ini dikerjakan oleh Nabi, masa harus kita kerjakan meskipun ini sunnah? Daripada kita dimaki-maki istri tiap hari. Daripada baju-baju kita ada di got. Ya kan? Nah apalagi kayak saya ini, saya jarang pulang ke rumah karena keliling seluruh Indonesia.
Wah, bisa-bisa saya jarang ngelonin istri, Pak. Sampai ke rumah saya, nanti istri saya tiba-tiba daftar ke KUA, mati kita. Sementara saya anti poligami coba. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang distigmakan ke saya, karena saya itu harus dijadikan musuh bersama. Saya hanya ingin memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa positif, soheh, NU itu menjadi sasaran dari berbagai ideologi transnasional termasuk Salafi Wahabi, kelompok-kelompok pengusung khilafah, dan juga kelompok-kelompok Haroki Ikhwanul Muslimin. Ini kita berusaha dipecah belah, Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun. Termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex-FPI, uang ngeluarin celurit, Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini. Dan kita digerus satu persatu. Sedikit demi sedikit supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini. Oh sejak dulu, Pak. Gak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf. Ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai, Pak. Mau Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perekat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua. Hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana. NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah mereka paham ini, orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting, makanya kita digrogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang gitu. Sampai presiden kita, Gus Dur misalnya, ini kan entitas mewakili representasi NU menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada nggak orang NU yang memberontak ke negara ini? Nggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monas Limin menjadi Monas Limin? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Nggak ada. Gus Dur mengatakan, bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya. Dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Enggak ada. Nah, karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini. Menjadi perekat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagamaan di negara ini. Menjadi perekat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama, Pak, dari berbagai operasi intelijen, dari berbagai pihak. Tolong dipahami. Operasi intelijen ini licik, Pak, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai Nahdien tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam. Membentuk organisasi tandingan dan sebagainya.
Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU.